Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat, hati yang bersyukur, jiwa yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Itu sebuah anugerah daripada Tuhan Yesus secara pribadi buat setiap saudara dan saya. Nah, hari ini kita akan membaca dari pasal 14, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita baca bersama-sama. Saya pakai terjemahan baru ya, Alkitab saya. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, kalau kita baca tentang Matius 14 ini ya, pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33 ini, kita selalu mendengar cerita tentang mujizat Yesus berjalan di atas air ya, di atas laut. Tetapi saya ingin tekankan pada pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus itu dia selalu mau tunjukkan kepada murid-muridnya, yaitu kepada saudara dan saya, tentunya pada zaman dahulu 12 muridnya ya, dan orang-orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah kita membaca di dalam Matius 14 ini ayat 22 sampai 33, kita bisa mengerti bagaimana Yesus setelah melakukan banyak mujizat ya, terakhir dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan wanita-wanita ya yang ikut pada waktu itu. Berarti begitu banyak hal yang Tuhan buat di dalam pelayanannya bersama dengan murid-murid Yesus ya. Nah, pada waktu itu Yesus meminta dia menyuruh supaya murid-muridnya cepat-cepat pergi ke seberang ya. Mereka waktu itu tujuannya ke Genesaret. Karena di sana juga sudah ada banyak hal yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus kerjakan, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit. Dan Yesus waktu itu dia pergi berdoa karena memang Yesus itu suka sekali berdoa ya untuk dia saat teduh dengan Bapa di surga setelah dia seharian mengadakan banyak mujizat ya berjalan bersama dengan murid-muridnya. Nah, kalau kita baca terus tadi yang kita sudah baca ini ya kita renungkan sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus mereka itu begitu sangat-sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tapi saya mau katakan murid-muridnya ini masih kurang menyadari akan hal itu. Karena pada waktu itu Yesus masih berdoa dan dia menyuruh murid-muridnya untuk segera pergi duluan gitu. Nanti dia nyusul. Gitu. Tapi ya begitu pada waktu murid-muridnya sudah jalan sekitar 5-6 kilo daripada pantai, daripada darat ya.
perahunya mereka ini, tiba-tiba ada angin sakal ya. Angin sakal itu berarti angin yang sangat kencang, kecepatannya melebihi angin biasa, dan itu membuat ada gelombang jadi tinggi ya. Jadi mereka ini dikatakan perahu murid-muridnya ini sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan tiba-tiba di pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi karena angin begitu kencang bertiup ya, sehingga ada gelombang yang begitu tinggi. Nah, murid-muridnya pada waktu itu tuh kebingungan kan. Rasanya tuh bagaimana gitu loh mereka mau menyelesaikan masalah ini, karena mereka pada waktu itu melihat begitu besarnya masalah mereka, yaitu angin sakal, dan guru mereka yaitu Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Tapi kita lihat tadi saya sudah katakan bahwa Yesus itu begitu sangat mengasihi murid-muridnya ya. Kira-kira Yesus tahu nggak kalau murid-muridnya itu sedang mengalami masalah di tengah laut? Dia pasti tahu, karena sekitar kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Nah, di sini Yesus tuh mau tunjukkan bahwa dia itu penguasa langit dan bumi. Dia berkuasa atas segalanya. Sehingga dia mau berjalan di atas air, mau tunjukkan bahwa dia betul-betul Allah yang hidup ya, yang memiliki langit dan bumi. Nah, tapi repotnya murid-muridnya di sini waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka tuh terkejut. Mereka tuh kaget setengah mati, dan mereka tuh bisa bilang, hantu gitu, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan ya, karena takut. Ya ampun, saya bisa bayangkan orang kalau lagi panik ya, dan lagi panik dan mereka tuh sudah dalam keadaan masalah, gelombang laut begitu tinggi, ya perahu mereka terombang-ambing, itu pasti itu paniknya tuh double, terus tiba-tiba muncul depan mata mereka Tuhan Yesus. Nah, bayangkan saudara kalau saudara seperti itu ya, ada bersama dengan murid-murid Yesus dan melihat kejadian waktu itu sudah begitu galau istilahnya karena ada masalah begitu besar, ombak itu begitu besar, tiba-tiba muncul seseorang di depan mereka berjalan di atas air. Nah, disitulah murid-muridnya itu jadi ketakutannya jadi double, saya bilang. Kenapa? Karena bingung, nggak tahu mau bikin apa waktu masalah itu datang. Terus tiba-tiba muncul seseorang yang waktu itu karena mereka panik, mereka lebih melihat masalahnya mereka yang begitu besar, yaitu gelombang yang begitu tinggi, mungkin perahu mereka mau terbalik. Sehingga waktu Yesus muncul depan mereka, mereka tidak bisa mengenal Yesus. Ya, tapi itulah Yesus ya, dia tahu persis apa yang sedang dialami murid-muridnya, sehingga dia datang tepat pada waktunya. Ya, sekalipun waktu itu murid-muridnya tidak mengenali dia dan menganggap dia itu hantu dan mereka itu berteriak-teriak, tetapi disitulah Yesus langsung bilang sama murid-muridnya, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Nah, kembali lagi Yesus datang kepada murid-muridnya, dia berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya, Tuhan tuh mengingatkan, jangan takut. Ya, dan kemudian Petrus setelah dia tahu, dia sadar bahwa itu bukan hantu, padahal sebelumnya mereka semua rame teriak-teriak ya, itu hantu, setan. Aduh, mereka tuh kacau balau ya, saya enggak bisa bayangkan bagaimana kacau balaunya para murid pada waktu itu ya. Tapi waktu Yesus berbicara itu mereka langsung tenang, dan oh iya ternyata guru mereka gitu. Nah, kemudian Petrus berkata, lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, di sini seakan-akan Petrus pun masih mau mencobai Yesus. Dia tuh masih nggak percaya bahwa itu betul Yesus apa enggak. Aku coba gitu. Dan dia coba dengan cara, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa nih Petrus ini. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Nah, di sini waktu Petrus masih ragu,
kalau itu gurunya Tuhan Yesus atau hantu, dia coba dengan, kalau itu memang engkau, ayo buat aku juga bisa berjalan di atas air gitu. Dan benar kata Yesus bilang, datanglah. Nah, ini bicara tentang iman Yesus. Tuhan Yesus, maksudnya Tuhan, si Petrus ini dia berjalan di atas air itu karena perkataan Yesus, menjadi iman dia, dan dia mulai berjalan. Tapi pada waktu dia mulai berjalan itu, tiba-tiba dia rasakan tiupan angin. Nah, angin sakal itu angin kencang banget ya, sehingga ada jadi gelombang yang sangat tinggi. Nah, waktu dia merasakan itu, artinya waktu dia mulai tidak melihat kepada Yesus, dia tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus, yang dia rasakan saat itu tuh masalah. Nah, kita pun seperti itu kan. Waktu kita mulai melihat masalah itu begitu besar, kita mulai melihat COVID ini kok enggak selesai-selesai. Kita mulai melihat bahwa aku ini sakit. Saya pun sering kali merasakan begitu. Aduh, aku nih kok nggak sembuh-sembuh waktu lalu ya dari asam lambung. Kok anakku tahu-tahu ini ada yang sakit, nanti ada ponaanku sakit, nanti ada adik iparku sakit. Macam-macam terjadi. Dan waktu saya mulai fokus kepada apa yang ada di sekeliling saya, itu perasaan takut mulai muncul. Tapi saya selalu ingat, Tuhan selalu berkata, setiap hari ada kata-kata dalam Alkitab, jangan takut. Dan dia mau katakan kepada saudara dan saya juga pada pagi hari ini, untuk melewati sepanjang hari ini, jangan takut karena Yesus itu ada bersama dengan engkau. Ya, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada pergumulanmu. Ya, fokus kepada Yesus sehingga kita semua, saudara dan saya, tidak lagi akan merasa bahwa aku bisa tenggelam, aku bisa lewati nggak masalah ini. Bisa, karena ada Yesus bersama dengan engkau. Dia ada di dalam engkau. Dia bersama, dia Immanuel. Ya, dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Nah, di sini waktu Petrus menjerit, Tuhan langsung spontanitas menjulurkan tangannya, artinya dia memberikan pertolongan kepada Petrus, sehingga setelah itu Petrus selamat. Tapi Yesus juga masih tegur, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bayangkan, Yesus sudah ada di depan mata, setiap hari lihat mujizat, berjalan bersama dengan Yesus, tapi waktu hadapi masalah yang dilihat masalah bukan Yesusnya. Sehingga Tuhan Yesus pun mesti tegur Petrus. Sama pun kepada kita hari ini, Tuhan pun masih tegur, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi waktu Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, dia selalu bersama dengan kita, maka segala persoalan, masalah, pergumulan dalam hidup saudara dan saya, termasuk sakit penyakit sekarang ini yang sedang melanda dunia dan melanda kota kita Surabaya, melanda Indonesia, itu segera sirna. Karena apa? Yesus ada di dalam perahu kita, ada dalam kehidupan kita, ada di dalam saudara dan saya. Dan sungguh saya sangat percaya waktu kita terus melihat Yesus, terus melihat Yesus, terus melihat Yesus. Dan ingat selalu dia berkata, jangan takut anakku, tenanglah. Tenanglah artinya berdoalah, bersyukurlah, berterima kasihlah bahwa engkau tidak sendirian, sungguh, maka engkau akan dapat kekuatan baru. Dan engkau akan melihat masalah-masalah yang sedang terjadi hari-hari ini tuh hanya seujung kuku di hadapan Tuhan. Bahkan tidak kelihatan. Dan tahu-tahu itu semua sudah lewat. Karena Tuhan Yesus begitu sayang dan mencintai setiap kita, orang-orang pilihannya yang sudah dibeli dengan darah yang amat sangat mahal. Bayangkan saudara, untuk keselamatan kita aja dia rela melakukan apapun. Dia curahkan darahnya, tubuhnya dihancurkan untuk menebus hidup kita. Apalagi hanya ketakutan-ketakutan kita. Itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hari ini bertobat, minta ampun sama Tuhan, datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku seperti ini. Aku minta supaya engkau menolong aku, menguatkan aku kembali, dan membuat aku bisa berjalan di atas air bersama dengan engkau. Aku terus melihat engkau. Air itu adalah gelombang yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi aku percaya, aku terus mau menatap pada Yesus. Dan aku keluar sebagai pemenang. Seperti itu saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini.
Kembali kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang selalu rindu, haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan setiap hari pada kami, jangan takut anakku, jangan takut, jangan takut. Engkau tidak sendirian, ya Tuhan, kami tidak sendirian. Engkau bersama dengan kami, bahkan Engkau ada dalam kami. Roh Kudus menuntun, membimbing kami setiap hari. Angkat semua ketakutan kami, angkat semua kekhawatiran kami, angkat semua kegelisahan kami, sehingga kami terus bisa Tuhan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kebaikan. Bahkan Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Dan hari ini siapapun yang mendengar podcast ini, mereka semua dijamah, mereka disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka boleh bersorak-sorai kemenangan, Bapa, di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu buat hari ini, buat firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan memberkati.